kita menafikan yang namanya pekerjaan kita. Nah, kalau sudah kita ini sini melihatnya, ya, tubuh saya, hati saya, nyawa saya, rahasia saya, ya, adanya pada diri kita ini. Nah, maka yang kita nafikan itu, ya, pekerjaan kita nafikan, ya, dinafikan, ya, pekerjaan si maknawiyah tadi ini, ya, maknawiyah ini atau tubuh ini tadi kita nafikan. Maka yang ada itu adalah perbuatan Allah, ya. Allah. Ini pekerjaan kita nafikan, ya. Nah, hati, ya, kenyataan hati itu di kita ini itu namanya niat, ya, namanya ya. Kalau kata hatinya ke pasar, katanya itu niat namanya, ya, ada di dalam hati. Maka kalau sudah hati niat untuk ke pasar, maka berangkatlah tubuh. Ya, jadi, ya, apa yang menjadi niatnya hati kita dikerjakan oleh tubuh. Ya, jadi niat yang ada dalam hati kita itulah namanya asma-nya Allah. Namanya Allah. Ya, namanya Allah, hati kita itu. Ya, namanya asma. Asma itu nama. Ya. Nama itu kan hanya sebutan, kan? Ya. Maka hati itu sebetulnya hanya bayang-bayang. Ya, dia hanya bayang-bayang, hanya gambaran saja. Ya. Ya, jadi niat yang ada di sini, niat ini, ya, itu adalah kenyataan daripada sifat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan daripada sifat kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu awalnya zahir pada akal. Sudah zahir pada akal, maka turun ke hati. Awalnya sifat iradat Allah. Ketika turun ke kitanya, kita bilang akal saya. Dari akal ini turun ke hati. Dari hati ini jadi niat itu kenyataan kehendak. Ya. Jadi kehendak hati kita itu sebetulnya adalah kenyataan daripada sifat iradatnya Allah. Ya, maka dikatakan nama. Ya, jadi kita nafikan, ya, asma kita, ya, sekitar tubuh ini ada nama, ya, namanya mungkin Elias, ya, kemudian sebutan hati juga kita nafikan, ya, sebutan nyawa kita nafikan, sebutan rahasia kita nafikan. Yang tidak dinafikan itu adalah sebutan Allah yang tidak dinafikan. Ya, itulah seumpama saya umpamakan gelas tadi itu.
dinafikan, tegakkan hafalnya Allah. Nama kita juga, nama-nama ini harus dinafikan, tegakkan nama Allah. Ini yang ditegakkan. Ya, begitu juga nafas. Ya, nafas ini yaitu menunjukkan nyawa. Ya, nyawa itu ya inilah ya salbiah, itu menunjukkan ruh, menunjukkan ruh. Ya, jadi ruh itulah ya itu namanya sifatnya Allah. Ya, itu sifatnya Allah. Ya, jadi semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu zahirnya pada nyawa ini. Ya, seperti hayat, al-qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, itu zahirnya di ruh. Ya, di ruh kita. Ya, maka nafas kita nafikan, nyawa nafikan, ya, sifat sabiah kita nafikan, kita tegakkanlah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ya ke-7 ke-10 yang nyata di kita ya, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ini nyata di kita. Ya, kudrat, tenaga, iradah, kehendak, akal di kita, ilmu, pengetahuan, hayat di kita, hidup, nafas, ya, basar, pendengaran, sama pendengaran kita, basar penglihatan kita, kalam kata-kata kita, nah itu kita nafikan semua. Ya, dinafikan. Yang tidak dinafikan atau yang ditegakkan itu adalah ya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang ditegakkan. Ya, setelah itu nafsiyah, si rahasia. Nafsi rahasia. Rahasia ini adalah Muhammad. Ya, Muhammad ini adalah kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka si Muhammad, si rahasia ini dinafikan, maka tegakkanlah zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas berwujud. Ya, wujud itu sama dengan zat. Ya, maka sini huruf alif ini itu isyarat tulisan ya menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Lam yang pertama itu menunjukkan atau memberikan satu isyarat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam kedua itu memberikan isyarat itu menunjukkan asma-nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ha itu memberikan isyarat ya menunjukkan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Maka terbentuklah lafaz bacaan Allah. Malamnya lagi sekarang lupa kan jam 10 karena ini ya, jadi kalau ini dinafikan, semua dinafikan, ya, maka yang ada itu adalah afalnya Allah, asma'nya Allah, sifatnya Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang muqarrarah tadi. Ya. La afal illallah. Binasa semua perbuatan hamba. Ini ilmu hamba tadi. Ya, binasa semua perbuatan hamba yang ada adalah perbuatan Allah. Ya, yang kedua, ini muqarranah takbiratul ihram. Fana'ul asma, binasa segala nama kecuali nama Allah. Ya, muqarranah yang ketiga. Ya, fana'us sifat.
ilallah ini mufradah secara mau ya binasa segala sifat kecuali sifatnya Allah. Ya ini fana uzat ini ya fana uzat ilallah binasa semua ya zatnya hamba ya zatnya hamba itu ini rahasia nafsi ini hamba ya kita nafikan ya mentauhidkan zatnya hamba. Nah, zatnya hamba itu inilah rahasia kita nafikan tegakkan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan muqaranah. Ya, ini sengaja ya. Ini kalau nggak diulang-ulang nggak akan ngerti. Kecuali harus diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Kalau nggak diulang-ulang nggak akan ngerti. Walaupun bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kita ngaji setiap minggu sekali sini. Kalau ini enggak diperjelas, ya, enggak akan paham. Ya, boro-boro mau makainya. Paham pun tidak, paham pun enggak. Apalagi memakai. Mau mendudukkan di i'tiqadnya. Ya, jadi kalau kita enggak paham, tidak ada yang namanya keyakinan. Sebab adanya yakin itu karena ada pemahaman. Baru ada yakin. Ya. Awalnya kita faham dulu. Setelah kita faham, nanti baru dirasakan. Kalau sudah faham, sudah dirasakan, maka ya sempurnalah i'tiqadnya, sempurna keyakinannya. Ya mudah-mudahan keyakinannya enggak berubah lagi. Tapi kalau dia baru paham, belum dirasakan, ini bisa berubah keyakinannya itu. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati kecuali dengan iman. Kecuali dengan keyakinan yang hak, yang sebetulnya. Jangan mati. Ya, kalau kita mati enggak dengan keyakinan yang benar, maka bisa mati dalam kekafiran, mati dalam kesesatan. Ini yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksud kata-kata itu ya jangan kamu mati kalau tidak ma'rifat. Nah, maksudnya itu. Kalau enggak tahu. Ya, kalau bahasanya jangan kamu mati kecuali selamat. Ya, yang selamat itu adalah orang ma'rifat itu tahu maksudnya. Orang yang tahu itu yang selamat. Kalau yang enggak tahu tidak akan selamat. Orang tahu itu sama halnya dengan melek.
Melek, tahu melek? Melihat. Kalau melihat itu artinya tidak gelap. Ya, yang namanya melihat itu tidak gelap. Ya, yang namanya buta itu artinya gelap. Ya, artinya buta itu tidak kenal. Artinya buta itu gelap. Artinya gelap itu sengsara. Artinya sengsara itu menderita. Kalau nggak percaya, tutup seminggu aja mata kita itu ditutup sama gemablas, jangan dibuka-buka. Terus jalan, nggak usah ada yang bimbing, biar sendirian dia. Nggak usah ada yang nunjukinnya. Kalau mau ngetesnya, kalau nggak nerajang dia, maksudnya mau ke meja makan, tahu-tahu masuk WC. Maksudnya mau masuk WC, tahu-tahu nerajang kompor. Itu tandanya orang Buddha, itu namanya. Itulah yang namanya gelap itu. Itu yang namanya tersesat itu. Itu yang namanya menderita itu. Itu yang namanya neraka itu. Itu yang namanya susah itu. Nah, tapi kalau dia terang, ya, artinya tahu. Terang itu artinya tahu. Terang itu artinya tahu. Tahu itu sangat menyenangkan. Ya, karena kemanapun dia pergi, ya bisa karena dia lihat. Apapun yang ia kehendaki bisa dicapai sama dia. Karena dia melihat. Karena dia nggak buta. Ya, nah makanya orang yang melek itu, orang yang melihat, orang yang tahu itu adalah kebahagiaan. Orang yang melek itulah yang dikatakan selamat itu, yang dikatakan Islam itu. Orang yang buta itulah yang dikatakan tersesat itu. Ya, jadi sengaja ya saya belum saya teruskan ini materinya itu. Kenapa? Karena saya masih ada menaruh keyakinan ya terhadap jemaah yang ngaji malam Sabtu ini. Kok nggak ada yang jawab? Nah, iya, saya sengaja itu. Maksud saya ada yang merespon kata-kata saya ini. Nampaknya gak ada yang meresponnya. Itu yang namanya punya telinga tuli, punya mata buta itu. Malam Kamis. Malam Kamis. Sudah saya sengaja, saya salahkan. Diam aja. Apa? Kok nggak ada keberanian? Oh salah, bukan malam Sabtu Musid. Ini malam Kamis ini. Karena saya itu begitu. Ya, jadi saya tahu kalau jemaah ini nggak ngantuk itu. Artinya didengar apa yang saya bicarakan, didengar sama dia. Tapi kalau dia macetnya kerok juga saya.
Ya, jadi saya masih menaruh keyakinan yang ngaji yang di malam Kamis ini, ya, belum semuanya paham. Maka masih saya ulang-ulang terus. Karena sebenarnya saya terus-teruskan materi pelajarannya, tapi dia nggak paham. Karena sifatnya belajar ilmu tasawuf ini bukan hanya sekedar hafalan, tetapi perlu pemahaman. Jadi sangat penting. Karena bukan seperti ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu nggak perlu pemahaman dia. Karena pelajaran itu namanya pelajaran yang nyata. Ya, jadi nggak ada pemahaman. Dan bisa ditunjukkan, bisa diberikan contoh. Nyata, jelas. Umpamanya berwudu, membasuh kedua tangan. Dimulai dari ujung jari tangan sampai ke siku. Nah, itu ungkapan bahasanya begitu. Maka bisa dipraktekkan. Ya, membasuhnya itu mulai dari ujung jari sampai ke siku. Ternyata ini bisa dipraktekkan. Nah, maka nggak perlu pemahaman. Beda dengan belajar ilmu tauhid dengan belajar ilmu tasawuf. Perlu pemahaman. Ya, karena yang kita bicarakan itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Karena nggak kelihatan lah maka tidak bisa diberikan contoh. Ya, hanya dipermisalkan aja, diperumpamakan aja. Kita memperumpamakannya itu maksudnya untuk menuntun akal kita supaya akal kita ini nyampai kepada apa yang dimaksud. Kalau tidak perumpamakan maka akalnya itu tidak bisa nyampai dengan apa yang dimaksud. Makanya perlu pemahaman, perlu penjelasan. Nah, baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang mungkin yang mengikuti dari rumah, mungkin ada yang perlu ditanya, saya silakan. Yaitu tadi operatornya sedang berhalangan, makanya Zoom-nya itu terlambat nyambungnya. Ya, itu barusan nyambung karena yang jadi operatornya itu berhalangan. Ya, sebab itu silahkan kalau jamaah yang ikuti belajar dari rumah, kalau ada yang mau ditanya silakan. Assalamualaikum, Mursyid. Assalamualaikum, Mursyid. Ya. Mana, silakan. Mursyid, saya mau tanya, ya. Bagaimana si ciri-cirinya kalau sudah ada pemahaman dalam diri kita untuk muqaranah? Apakah itu bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana, Mursyid? Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari belum tentu
Ya, dia itu ada pemahaman belum tentu. Kalau kita lihat hidup sehari-hari. Sekarang, ya, tanda-tandanya dia itu ada pemahaman. Tatkala dia mengungkapkan yang namanya hakikat itu sudah bisa diungkapkan dia dengan bahasa, dengan kata-kata. Itu menunjukkan bahwa dia sudah paham. Tapi kalau dia belum bisa ungkapkan, ya, dengan kata-kata, ya, dengan perumpamaan-perumpamaan tentang hakikat itu, maka ya dia belum paham, kecuali dia sudah bisa ungkapkan. Itulah kita belajar ilmu hakikat itu. Ya, kalau di kehidupan sehari-hari belum bisa, belum tentu. Ya, sebab orang tidak mengenal ilmu hakikat juga kalau memang sudah rajin sholat dia, ya, ya udah kita katakan orang alim. Ya, tapi orang rajin sholat belum tentu orang ngerti tentang ilmu hakikat, belum tentu. Ya, makanya tidak bisa kita nilai di hidup dan kehidupan sehari-hari, nggak bisa. Ya, tapi kalau orang itu sudah bisa, ya, mengungkapkan tentang hakikat, sudah bisa diungkapkan dengan bahasa, ya, dengan perumpamaan-perumpamaan, itulah menunjukkan bahwa dia itu sudah paham. Ya, itu menunjukkan sudah paham. Ini siapa namanya? Michael Mursid dari Depok. Ya, si Michael. Kamu Iya, tahu Mursid. nggak yang disebut yang sebenar-benarnya manusia itu yang mana? Ruh kita, Mursid. Hah? Sebenar-benar manusia. Ya. Saya paham hanya ruh kita, Mursid. Ruh. Ya. Ruh yang ada dalam jasad. Nah, ruh kita itulah yang sebenarnya manusia. Manusia. Ya, artinya yang kamu lihat sehari-hari itu, ya, orang yang kamu lihat sehari-hari itu, Ya. itu sebenarnya bukan manusia yang sebenarnya itu gambarannya manusia. Kan gitu, Ya. kan? Ya. Iya. Ya. Iya, Mursid. Coba kamu lihat, kamu berkaca. Yang kamu lihat di dalam kaca itu gambarannya Michael. Ya. Taruhlah sekarang nggak usah kita berkaca. Kita lihat aja, ya, dengan mata zuhir kita. Yang bisa kita pegang, bisa kita lihat itu gambarannya Michael. Bukan Michael yang sebetulnya, tapi itu gambarannya. Sudah gambaran itu artinya bayang-bayang. Tapi yang sebenarnya Michael itu nggak kelihatan. Kan itu maksudnya. Iya. Iya kan? Iya, Mursid. Nah, kamu pernah nggak lihat ruhmu? Nggak pernah, Mursid. Nah, nggak pernah. Kamu yakin aja, ya. Kamu yakin bahwa ruh kamu itu
Ada Ada. kan begitu? Iya. Ya, tapi ruh tidak pernah kita lihat. Lihat. Kan begitu? Iya. Ya. Jadi menunjukkan tentang adanya ruh tatkala kita melihat tubuh kita ini. Itulah kenyataannya ruh itu. Tatkala kita lihat tubuh kita. Ya. Begitu kita lihat tubuh kita, dia bisa bergerak dia, bisa jalan dia, bisa bernapas dia, bisa melihat dia, bisa dengar dia. Nah, itu menunjukkan dia itu ada ruhnya. Padahal ruh itu sendiri tidak pernah kita nggak pernah kita lihat. Artinya Michael yang sebenarnya itu nggak pernah kelihatan. Yang kelihatan itu gambarannya Michael. Itu yang kelihatan. Iya. Ya, atau wayangnya. Yang kelihatan itu wayangnya. Ya. Sedangkan dalangnya si wayang itu nggak kelihatan dia. Ya. Nah, yang menghidupkan, yang menggerakkan si jasad itulah yang manusia yang sebenarnya itu. Kalau yang digerakkan itu namanya gambarannya, wayangnya, atau kotaknya. Ya, jadi kalau kita sudah paham seperti itu, bisalah kita membedakan antara syariat dengan hakikat. Syariatnya manusia itu itulah tubuhnya, hakikatnya manusia itu adalah ruhnya. Hakikat itu maksudnya yang sebenarnya manusia itu adalah ruhnya. Ya. Sedangkan si jasad ini, si tubuh ini gambarannya manusia. Bukan manusianya, bukan. Tapi gambarannya manusia. Kalau manusia yang sebenarnya nggak kelihatan. Karena dia tersembunyi pada gambarannya itu. Kan itu ya. Paham nggak ini? Iya, Mursyid. Insya Allah paham, Mursyid. Paham ya? Makanya Ya, kita ya jangan hanya ya membersihkan gambarnya aja. Ya, jangan kita hanya membersihkan kotaknya aja. Tapi isinya nggak pernah dibersihkan. Ya, insan yang sebetulnya manusia yang sebenarnya itu nggak dibersihkan, tapi selalu membersihkan gambarnya. Yang dihiasi itu gambarnya aja. Itu yang dihiasi. Tapi ya manusia yang sebenarnya itu nggak pernah dihiasi oleh dia. Ya, kalau gambarannya itu hiasannya ya itu tadi pakaian baju di baju, pakaikan baju yang bagus-bagus. Ya, sudah itu dihiasi dengan hiasan macam-macam. Ya, apalagi yang namanya kaum wanita. Ya, dihiasilah dengan lepan setip, dihiasi juga dengan apa namanya itu sidu. Sidu. Iya, celak, ya, dihantamnya lagi, di bulu mata dipanjang-panjangkan dan sebagainya. Jadi dia cuma menghiasi wayang aja dia.
Sedangkan manusia yang sebenarnya nggak pernah dihiasi, nggak pernah dibersihkan. Ya, sih. Ya, jadi dia harus berimbang. Ya, kalau rumahnya dihiasi, dibersihkan, ya penghuni rumah harus lebih bersih, kalau gitu. Jangan cuma bersihkan rumahnya aja, tapi penghuni rumah nggak pernah dibersihkan. Membersihkan isinya dengan zikir, Mursyid. Ya, ya bukan hanya dengan zikir aja, ya, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Itulah kita menghiasi yang namanya penghuni rumah, ya, membersihkannya dengan istighfar, dengan zikir, hiasi dia dengan akhlak yang bagus. Nah, kan itu. Ya, akhlak yang bagus itulah namanya amal soleh. Nah, itu hiasannya. Ya, nah kenapa? Nah, karena manusia yang sebenarnya itulah yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau manusia yang sebenarnya itu menghadap kepada Sang Pencipta terus belepotan, bau, busuk, banyak kotorannya, ya bukannya diterima, malah kena marah. Ya, namanya kalau dia sudah menghadap Sang Pencipta belepotan, banyak kotorannya, itu namanya apa itu? Hah? Kenapa? Tidak tahu diri namanya. Nggak tahu diri. Orang nggak tahu diri itu bahasa kitanya kurang ajar. Nggak bisa menempatkan dirinya itu siapa. Kan gitu kan? Kamu menghadap presiden, pakaianmu compang-camping, badanmu penuh dengan najis, menghadap presiden. Itulah namanya nggak tahu diri itu. Artinya nggak tahu diri itu kurang ajar bahasa kita. Kan itu kan. Nah, makanya harus tahu diri. Ya. Kalau orang tahu diri itu artinya orang yang berakhlak bagus. Itu tahu diri namanya. Ya, enggak kurang ajar maksudnya. Itu orang tahu diri. Orang yang enggak kurang ajar itu tahu diri. Ya. Kalau orang enggak kurang ajar itu kalau bahasa agamanya apa? Orang yang enggak kurang ajar. Bahasa agamanya apa? Ya. Apa? Berakhlak. Apa? Berakhlak. Berakhlak bisa, ya.
Tapi yang lebih tepat itu adalah taat. Kalau orang sudah taat pasti berakhlak, Berakhlak. patuh, tunduk, patuh. Baru dia baru tahu diri namanya. Orang yang tunduk patuh itulah yang dikatakan enggak orang yang tahu diri. Namanya taat. Lebih dari taat itu namanya takwa. Namanya takwa. Wah. Orang takwa itulah orang yang tahu diri itu. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi maksudnya ketaatan, kepatuhan kita itu betul-betul karena Allah, bukan karena sesuatu. Barulah berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketaatan, kepatuhan karena sesuatu, bukan semata-mata karena Allah, enggak sebenarnya taat. Tidak sebenar-benarnya takwa dia. Yang sebenarnya takwa itulah benar-benar tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya takwa. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Caranya adalah kenali Allah itu. Supaya betul-betul kita bertakwa kepada Dia. Sehingga kita tidak bertakwa kepada yang lain selain daripada bertakwa kepada Allah. Maka dikenali. Itulah yang namanya ma'rifat. Kalau kita belum kenal kepada Allah, kepada Tuhan yang kita sembah, belum bisa kita menjadikan diri kita sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih karena yang lain. Karena saking sulitnya dia cari rezeki, maka rajin dia sholat. Tujuan dia sholat itu supaya pintu rezekinya terbuka oleh Allah SWT. Berarti tidak ada tujuan lain berarti dia itu. Bukan semata-mata dia ketaatannya, tapi ada tujuan lain. Jadi kalau kita sholat terus ada tujuan-tujuan lain selain pada ketaatan kita kepada Allah SWT, tidaklah dikatakan sebenar-benarnya takwa. Yang sebenarnya takwa itu adalah nggak ada tujuan lain kecuali menunjukkan ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah SWT, menunjukkan kita seorang hamba, seorang makhluk. Bukan ingin sesuatu, bukan. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hambanya. Layaknya hamba itu pengabdian. Dan tidak ada pamrih di dalamnya. Tapi kalau ada sesuatu tujuan lain, itu namanya pamrih. Kalau sudah pamrih, tidaklah dikatakan sebenar-benarnya takwa. Yang sebenarnya takwa itu tidak ada pamrih di dalamnya. Itulah yang dikatakan ikhlas. Karena tidak ada tujuan lain selain daripada dia menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tujuan lain. Nah, jadi itu ya, ini si Michael ya. Jadi Ya, Mursyid. tanda-tandanya orang yang sudah paham itu nggak bisa kita nilai umpamanya karena dia sudah rajin sholat, nggak bisa. Ya, sudah rajin puasa umpamanya. Ya, tapi tandanya orang sudah paham itu tatkala dia sudah bisa ya mengungkapkan hakikat itu, sudah bisa diungkapkan dengan bahasa. Ya, itu menunjukkan dia sudah paham. Iya, Mursyid. Bisa ya? Insya Allah, Mursyid. Ya. 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 Makasih, Mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sangatlah penting yang namanya faham. Masih ada yang perlu tanya? Yang perlu tanyakan masih ada? Assalamualaikum, Mursyid. Assalamualaikum, Mursyid. Ya, silakan. Mohon izin tanya, Mursyid. Ya. Jika seseorang itu merasakan bahwa semua yang ada di sekitarnya itu hidup, semua yang ada di sekitarnya itu mereka semuanya berzikir. Ketika perasaan itu datang, otomatis kita terbawa gitu, terbawa zikir. Otomatis pada saat itu semuanya dalam perasaan itu semuanya menjadi saksi untuk kita, semuanya menyaksikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, itu semuanya mereka menjadi saksi. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, jadi kita terbawa, misalnya mau melakukan hal-hal yang tidak baik, jadi malu sendiri, jadi tidak jadi melakukannya. Kita terbawa dalam suasana zikir itu. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya gejala apa, Mursyid? Terima kasih. Ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah merasa ya, merasakan bahwa atau menganggap bahwa segala apa yang ada di sekeliling kita itu merupakan saksi ya atau menyaksikan apa yang kita perbuat ya, itu sebetulnya sudah bagus ya, udah bagus ya. Kalau kita anggap segala sesuatu yang ada sekeliling kita itu merupakan saksi apa yang kita perbuat, ya mudah-mudahan kita bisa ya, bisa artinya menjaga pekerjaan kita yang sifatnya tidak bagus, enggak baik, ya, sehingga bisa kita jaga. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Ya, itu sudah bagus. Artinya dalam rangka kita membentuk akhlakul karimah. Ya, supaya kita berakhlak baik. Ya, supaya kita berakhlak bagus. Ya. Nah, itu juga sudah bagus itu, sudah bagus. Ya, kalau kita punya keyakinan seperti itu. Tapi
ya tetap segala sesuatu ini bukan tertentu kepada manusia. Ya, sebab kalau tertentu kepada manusia nanti ya begitu kita lihat nggak ada orang, kita anggap nggak ada yang lihat, nggak ada yang nyaksikan, bisa terjadi ini berbuat yang nggak senonoh tadi itu. Kalau yang kita anggap ya yang menjadi saksi itu hanya orang, tetapi kalau umpamanya yang menjadi saksi itu segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, termasuk tembok di situ, termasuk mungkin ada meja, ada kursi, mungkin ada mesin dan lain sebagainya, itu akan jadi saksi semua. Apapun yang ada di sekeliling kita akan jadi saksi. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa jadi rem kita untuk tidak melakukan sesuatu kejahatan. Itu bagus. Ya, tetapi kalau umpamanya hanya sebatas orang aja, itulah yang kita anggap akan bisa jadi saksi, sedangkan kucing umpamanya keliaran di situ itu enggak kita anggap jadi saksi. Nah, bisa terjadi itu. Sebab kita anggap ini enggak, mumpung enggak ada orang nanti, sehingga kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya, tetapi kalau yang menjadi saksi itu segala sesuatu yang ada sekeliling kita, termasuk bumi yang kita injak itu jadi saksi. Insya Allah akan bisa ya membuat kita berakhlak bagus. Ya, insya Allah. Tapi yang paling bagus itu, yang paling bagus kita ya merasa ya dilihat oleh Allah, itu yang paling bagus. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, itu yang bagus daripada kita meyakini segala sesuatu yang ada sekeliling saya ini jadi saksi. Ya, tapi itu saya anggap sudah bagus. Kalau umpamanya segala sesuatu yang ada sekelilingnya itu dianggap jadi saksi apa yang ia lakukan, udah bagus. Ya, tapi jangan tergantung kepada sesuatu satu ya. Bukan, tetapi segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu ada apa saja berarti. Ya, kita anggap akan jadi saksi. Ya, termasuk tembok di situ, termasuk ada meja kursi di situ, ya, termasuk di situ ada tanah yang kita injak dan lain sebagainya. Nah, itu udah bagus. Ya, nah, tapi akan lebih bagus, ya, akan lebih bagus kalau kita merasa ya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik pun yang melakukan itu adalah jasad kita maupun yang melakukan itu ruh kita, kita merasa dilihat oleh Allah, itu lebih bagus. Ya, sehingga tidak ada sesuatu yang kita kerjakan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akan lebih bagus. Ya, sehingga betul-betul kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus. Ya. Nah, demi untuk ya supaya menjadi filter kita, menjadi rem kita untuk tidak melakukan sesuatu kejahatan. Ya, terutama ya, tidak melakukan satu kejahatan. Karena apapun yang kita lakukan, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa ya ini Jelas, Masjid. Bisa. Alhamdulillah bisa. ya. Ya, jadi kalau sudah ada pendapat seperti itu, ada perasaan seperti itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus. Namanya untuk memperbaiki perilaku kita sendiri. Ya, supaya berakhlak bagus. Ya, supaya berakhlak baik. Ya, tapi kalau umpamanya Bapak memahami ya segala sesuatu yang ada sekeliling saya, ya, yang dipahami yang ada di sekeliling saya itu hanya sebatas yang zohiriyah, saya kira juga nggak lengkap. Karena yang akibatnya kita ya hanya menjaga pekerjaan yang zohir. Itu yang kita jaga. Kita nggak maling, nggak ngerasanin orang, ya. Tetapi hati tidak dijaga. Ya, kurang lengkap dia. Ya, tetapi kalau kita merasa dilihat Allah atau disaksikan Allah apa yang kita lakukan, baik pun zahir maupun batin kita itu dilihat dan disaksikan oleh Allah, insya Allah ini bagusnya itu nanti zahir batin dia. Karena zahirnya dipelihara, pekerjaan zahirnya dipelihara, tidak berbuat kejahatan, batinnya pun dipelihara, tidak berbuat kejahatan. Ya, sehingga baiknya itu, bagusnya itu zahir dan batin. Tapi kalau kita menganggap ya yang jadi saksi itu adalah hal-hal yang zahiriah saja di sekeliling kita, itu yang kita artikan jadi saksi. Artinya yang dilihat yang zahir itu tentu pekerjaan yang zahir juga. Karena pekerjaan batin tidak akan bisa dilihat oleh yang zahir. Sehingga yang kita jaga itu hanya kerjaan zahir aja yang kita jaga. Kerjaan batin kita nggak bisa kita jaga. Karena tidak bisa disaksikan oleh segala sesuatu yang zahiriah yang ada di sekeliling kita. Enggak utuh juga kita menjaga kebaikannya itu. Menjaga diri kita supaya tidak berbuat kejahatan itu enggak utuh dia. Karena yang dijaga itu hanya pekerjaan jasad namanya. Pekerjaan zahiriyah. Tapi pekerjaan batinnya enggak dijaga. Masih ada perasaan benci orang. Ya, perasaan iri hati, ada perasaan dengkinya, ya. Nah, itu yang berbahaya itu. Itu penyakit batin namanya itu. Ya, jadi walaupun pekerjaan zahirnya ini bagus, kalau batinnya itu centang merenang dia, ya enggak bagus. Bagus luarnya aja. Itulah saya katakan kotaknya aja ini yang dia bagus-baguskan. Tapi isinya jelek. Kan gitu. Botolnya aja yang bagus betul. Tapi isinya racun. Itu apa? Anggur kotaknya jelek. Tapi isinya madu. Daripada kotaknya bagus tapi isinya racun. Ya Pak ini, coba. Gimana? Siapa? Mariadi. Ya, susah nempelnya di sini. Orang gak ada mereknya sih. Oh, itu disongkoknya itu Mariadi baru.
Ya, jadi nggak ada gunanya nggak bagus-baguskan kotaknya, tapi isinya nggak bagus itu. Lebih bagus kalau mau lu milih, lebih bagus yang kotaknya nggak bagus tapi isinya bagus. Tapi yang paling bagus, yang terbagus itu kotaknya bagus, isinya bagus. Nah, itu yang baik-baik. Baik ya, malam hari ini memang saya sengaja ya saya nggak tambah, tapi saya mengulang ya, tapi ya dengan tulisan-tulisan ini mudah-mudahan dengan dibantu dengan tulisan-tulisan ini para jamaah ini akan lebih mudah memahami tentang pelajaran yang kita pelajari selama ini. Baik, untuk malam ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mursyid. Makasih, Mursyid. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك ربنا وتعالى ولصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يكفي ما يكافي مجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال، وتقضي لنا بها يا الله من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الشيئات، وترفعنا بها عندك إلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة ومدى الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم إني أسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم إني أسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم إني أسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا بالإيمان. اللهم اهدنا بالإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل ثوابا ما قرنا من القرآن العظيم، وما خلنا وما صبرنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نزلة وبركة سمينة إلى قدرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع ونعم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونخصوصا إلى من استمعنا ونبي عظمته. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه اللهم انزل رحمته والمغفرة في القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أرنا الحق والباطل وارزقنا. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا ومن جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتبا قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم امن علينا في سكرة الموت يا الله ونجد من النار والعافية من الكتاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي فادخلي جنتي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على